Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok kelas B, yaitu tugas kewarganegaraan, ingin mempresentasikan mengenai kasus Verdi Sambo. Next. Baik, di sini kita akan membahas mengenai kasus yang sedang booming, yaitu kasus dari Brigadir Joshua, meninggalnya Brigadir Joshua. Kita akan mengulas kembali. Di sini kami dari kelompok 1 beranggotakan saya, Amalia Oswatun, ada Bista Bahi, Aditi Anggara Putra, Imam Agus Faisal, dan Diki Kurniawan. Selanjutnya akan saya serahkan ke rekan saya. Baik, selanjutnya ada kronologi dari peristiwa. Cerita bermula dari klaim pelecehan dari istri Verdi Sambo, yaitu Putri Chandrawati. Putri mengaku dilecehkan oleh Brigadir Joshua di rumah Sambo di Magelang, Jawa Tengah. Perencanaan pembunuhan disusun di rumah pribadi Sambo di Jalan Saguling, Duren 3, Jakarta Selatan. Eksekusi pembunuhan dilakukan oleh Barada E dan Verdi Sambo sendiri pada 8 Juli lalu, serta melibatkan beberapa orang anggota Polri untuk membuat rekayasa kematian Brigadir J. Verdi Sambo akhirnya divonis hukum mati, berjalan dengan penuh lika-liku drama. Sebelum dijatuhi hukuman mati, Verdi Sambo justru dituntut penjara seumur hidup oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Verdi Sambo dinilai terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J sebagaimana dakwaan JPU. Ex-anggota Polri dengan pangkat terakhir Jenderal Bintang 2 itu dinilai telah melanggar pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Next. Baik, selanjutnya Berikut ada para tersangka dari kasus pembunuhan berencana oleh Verdi Sambo. Nah, di sini ada beberapa nama yang merupakan tersangka dan sekarang sudah mengalami sidang putusan oleh hakim dan tuntutannya ya. Yang pertama yaitu ada Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Irfan Widianto, Baikuni Wibowo, Cang Putranto. Di sini merupakan orang-orang yang membantu melancarkan drama dari Bapak Verdi Sambo, di antaranya yaitu ada yang merekayasa CCTV, ada yang menghapus bukti, dan lain sebagainya. Next. Di sini juga ada beberapa tersangka yaitu Arif Rahman Arifin, Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, dan sosok yang telah membongkar kebenarannya yaitu kuncinya yaitu di Richard Eliezer. Next. Nah, kasus ini diawali yaitu dari prasangka dari ibu salah dugaan dari Bapak Verdi Sambo yang menurut pengakuan bahwa istrinya dilecehkan, dan mereka kedua ini merupakan tersangka utama dengan Verdi Sambo divonis hukuman mati sedangkan Ibu Putri Chandrawati divonis 20 tahun penjara. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi yang pertama, dampak dari kasus Verdi Sambo itu sendiri ada dampak bagi negara yang memiliki kepercayaan masyarakat terhadap Republik Indonesia atau Polri itu turun sangat drastis pasca terjadinya kasus pembunuhan Brigadir J yang dilakukan oleh Irjen Verdi Sambo. Dampak kasus Verdi Sambo membuat marga suku Batak Sambo memiliki konotasi yang bersifat negatif. Ini seperti sebagai
mengerti salah satu orang jadi membuat masalah, bisa jadi ada tekanan sosial menyakiti marga di masyarakat kita yang nama sambung kasus ini. Dan bisa jadi ini menjadi beban moral bagi mereka yang memiliki marga sambung. Slide selanjutnya. Terus yang kedua ada dampak bagi politik Indonesia. Besarnya atensi masyarakat terhadap kasus Verdi Sambo tampaknya merupakan berkah tak terduga bagi pemerintahan Joko Widodo. Berdasarkan informasi yang dihimpun tim penelitian dan pengembangan Litbang Pinter Politik pada pertengahan tahun 2002 akan terjadi inflasi tinggi akibat pemerintah harus menaikkan harga BBM. Informasi tersebut oleh laporan yang menyebutkan wacana menaikkan harga BBM sejak Mei 2022. Jika benar terjadi, manajemen isu untuk memecah perhatian publik agar tidak terfokus pada ancaman inflasi, terus membesarkan kasus Verdi Sambo merupakan opsi yang sangat bagus. Besarnya atensi terhadap kasus ini telah memecah perhatian masyarakat dan media terhadap isu krusial seputar inflasi. Hal ini adalah upaya untuk menutup bara api agar tidak terlihat, setidaknya kurang disadari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, untuk selanjutnya yaitu dampak bagi hukum Indonesia terhadap kasus Verdi Sambo, yaitu masyarakat menilai penegak hukum saat ini dianggap buruk sejak adanya kasus pembunuhan Brigadir Joshua yang dirancang Irjen Verdi Sambo. Menurut temuan survei mereka, 37,7% masyarakat pada Agustus tahun lalu atau 2022 mengatakan penegak hukum di Indonesia buruk. Trennya naik dibanding pada bulan Juli sebelum ada kasusnya Sambo. Isu Sambo membuat persepsi publik terhadap penegak hukum memburuk. Padahal sebenarnya lembaga penegak hukum juga bekerja, tapi masyarakat terlalu fokus dan patok pada isu ini sehingga isu lain oleh lembaga penegak hukum lain terpengaruh getahnya oleh isu Sambo. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Selanjutnya, apakah mata kuliah kewarganegaraan dapat mencegah kasus-kasus seperti ini di kemudian hari? Nah, pentingnya kewarganegaraan. Pada mata kuliah PPKN bisa mencegah kasus serupa tidak terjadi di kemudian hari, karena pendidikan kewarganegaraan diarahkan untuk menanamkan rasa nasionalisme dan nilai-nilai karakter moral bangsa. Dengan adanya pendidikan kewarganegaraan diharapkan mampu menghadapi konflik atau masalah dengan kecerdasan dan penuh kedamaian. Pendidikan kewarganegaraan yang merupakan salah satu instrumen pembentukan karakter bangsa diperlukan dalam kurikulum pembelajaran. Sekian dan terima kasih. Sekian dari kelompok 1. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.